Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visibu EGM Samarinda. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dan topik kita hari ini sangat penting sekali untuk kita bahas, khususnya dalam jurusan administrasi publik. Dan hari ini kita akan membahas teori akuntabilitas publik. Dan tentunya kita akan mengupas konsep ini secara menyeluruh. Sebagai pengantar di awal, akuntabilitas publik berasal dari kata accountability yang secara umum berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan atau keputusan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban itu. Lalu seperti apa teori akuntabilitas publik itu? Mari kita bahas. Menurut Mardiasmo tahun 2018 dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik yang menyatakan bahwa akuntabilitas itu adalah kewajiban pihak yang diberikan mandat untuk mengelola sumber daya publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak publik sebagai pemberi mandat. Artinya, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu wajib untuk melaporkan, wajib untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan serta kegiatan yang mereka lakukan kepada masyarakat. Kemudian, Mardiasmo ini juga menjelaskan bahwa akuntabilitas publik itu terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, ada yang namanya akuntabilitas keuangan. Dan ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Jadi pemerintah itu wajib menunjukkan bahwa dana yang mereka gunakan itu sesuai dengan aturan dan dilakukan secara efisien. Kemudian yang kedua, ada yang namanya akuntabilitas kinerja. Dan pemerintah itu tidak hanya harus menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus menunjukkan apa hasil dari penggunaan anggaran tersebut. Contohnya, berapa sekolah yang dibangun, kemudian berapa persen peningkatan pelayanan publik, seperti itu. Dan yang ketiga, ada yang namanya akuntabilitas prosedural. Akuntabilitas ini menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan artinya, secara prosedur dan mekanisme itu memang harus diikuti, dan ini tidak bisa dilakukan secara asal-asalan seperti itu. Yang keempat, ada yang namanya akuntabilitas politik, dan ini adalah pertanggungjawaban pejabat publik kepada rakyat melalui mekanisme politik seperti pemilu dengan pendapat dan juga forum warga. Lalu selanjutnya, menurut Mahmudi tahun 2018 dalam buku manajemen kinerja sektor publik menyatakan bahwa akuntabilitas publik ini adalah salah satu prinsip utama dalam good governance, yang dimana dalam kerangka ini akuntabilitas publik itu bukan hanya soal teknis pelaporan saja, tetapi merupakan bagian dari mekanisme checks and balance dari antara masyarakat dan juga pemerintah. Selanjutnya, Mahmudi ini juga menekankan bahwa kinerja instansi publik itu seharusnya tidak hanya dinilai dari seberapa besar dana yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Dan oleh karena itu, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang biasa disingkat dengan SAKIP itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan itu dapat memberikan dampak yang nyata, manfaat yang nyata kepada masyarakat. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah akuntabilitas itu penting? Mengapa itu penting? Yang pertama, ini dari akuntabilitas ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, mendorong terjadinya transparansi dalam kebijakan. Yang ketiga, mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan terakhir yang keempat, ini akan menjadi dasar atau bahan evaluasi nantinya dari perbaikan kinerja instansi pemerintah. Terakhir, saya ingin sampaikan, tanpa akuntabilitas pemerintah akan kehilangan legitimasi mereka, dan masyarakat akan
akan merasa tidak dihargai dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Sebagai kesimpulan, menurut para ahli yang sudah saya sampaikan tadi, akuntabilitas itu bukan hanya sekedar pelaporan saja, tetapi bentuk nyata dari transparansi, dari tanggung jawab, dan juga kepercayaan antara pemerintah dan juga masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.